Donald Trump mengklaim memegang kendali penuh dan siap bernegosiasi kapan saja dengan Iran. Namun Teheran justru membalas dengan penolakan tegas, tidak ada negosiasi terutama soal nuklir. Pasalnya Amerika terus melakukan pelanggaran gencatan senjata hingga melakukan agresi laut. Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Metro TV yang berada di Islamabad, Pakistan, Iqbal Himawan, dan WNI kandidat dokter Universitas Internasional Al-Mustafa Iran, Ismail Amin. Selamat malam waktu Indonesia, rekan-rekan. Saya akan ke Iqbal terlebih dahulu. Iqbal, kita melihat ya bagaimana kemudian dari Araghchi juga sempat kemarin datang lagi ke Islamabad, kemudian baru berangkat ke Rusia begitu. Yang Anda pantau begitu, kenapa perundingan yang sempat disebut hampir 80% ini berhasil, akhirnya gagal total? Ya, disebut hampir 80%, Anggi, mungkin angka yang relatif ya, tapi yang jelas itu bisa terjadi karena itikat yang ditunjukkan dan juga komitmen yang ditunjukkan oleh berbagai pihak, terutama yang terlibat dengan pihak-pihak terkait, yang utama dalam hal ini Iran dan Amerika Serikat, dan juga banyak pihak lain di luar yang juga memiliki kekhawatiran dan juga concern yang sama untuk harapan agar perundingan ini bisa menjadi kenyataan. Namun memang kalau kita lihat ada beberapa poin utama yang ternyata tidak bisa direkonsiliasikan. Artinya masing-masing pihak ini pendiriannya sudah sangat kuat sehingga tidak bisa dikompromikan ya. Kalau kita lihat ini bukan hanya pendirian tapi juga sikap dari masing-masing pihak, seperti tentu saja soal pengayaan uranium, kemudian juga Selat Hormuz, di mana Iran menginginkan agar selain juga soal kendali dari Selat Hormuz, juga agar semua sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat diangkat atau dicabut begitu, dan ingin adanya jaminan agar Amerika Serikat tidak bisa begitu saja seenaknya menerapkan sanksi kepada Iran. Sementara itu di sisi lain Amerika Serikat menginginkan kendali penuh atas pengayaan uranium atau permasalahan uranium yang tentu saja ini disebut sebagai permintaan yang berlebihan karena soal ini adalah kedaulatan dari sebuah negara. Selain itu soal kendali Selat Hormuz juga Amerika Serikat menginginkan agar ada open navigation, artinya itu dikelola bersama, tidak oleh satu pihak. Nah inilah yang tidak bisa menemukan titik temu, tidak bisa direkonsiliasikan, tapi setidaknya kenapa hampir mencapai 80%, ini karena ada butir-butir dari kerangka kerja ya yang ada di dalam proposal yang diserahkan, dan juga ini tentu saja disampaikan oleh Pakistan sebagai pihak mediator. Setidaknya itu meskipun hingga kini prosesnya masih terus berlangsung, itu menandakan bahwa harapan untuk negosiasi itu masih ada meskipun sangat kecil. Artinya saat ini peran yang dibutuhkan ini adalah dari negara-negara lain, negara-negara sahabat, dan juga tokoh-tokoh sentral yang diharapkan dapat memberikan pengaruh mereka untuk dapat membawa baik itu Iran dan juga Amerika Serikat kembali, setidaknya meskipun itu melalui indirect talks, setidaknya untuk membahas poin-poin yang bisa direkonsiliasikan atau dibahas bersama sehingga menjadi sebuah kesepakatan. Selain itu ada hal lain, terutama ini terkait dengan ketidakpercayaan yang mendasar ya, karena pada saat gencatan senjata diberlakukan, Iran mensyaratkan agar Lebanon juga termasuk. Namun kenyataannya justru Amerika Serikat membiarkan saja begitu Zionis Israel untuk menyerang Lebanon. Nah ini yang menyebabkan ketidakpercayaan atau distrust kepada pihak Amerika Serikat. Jadi Iran merasa buat apa bernegosiasi dengan pihak yang tidak bisa dipercaya karena ujung-ujungnya akan berkhianat begitu. Nah itu yang dinyatakan oleh pihak Iran sehingga enggan untuk terlibat dalam proses diplomasi secara langsung di Islamabad Talks. Nah ini juga yang menyebabkan akhirnya perundingan ini gagal. Perundingan ini harus ditunda ya setidaknya karena ada kurangnya keterlibatan atau engagement secara langsung antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada hal-hal substantif yang benar-benar bisa dibicarakan karena kedua pihak ini tidak terlibat dalam timeline yang sama. Setidaknya di perundingan pertama, meskipun berakhir dengan Amerika Serikat yang langsung kembali ke negaranya setelah menyatakan bahwa Iran tidak menyetujui usulan dari mereka, setidaknya timelinenya sama. Nah, kalau kali ini berbeda karena bahkan delegasi Amerika Serikat tidak datang sama sekali ke Islamabad Talks, di mana Pakistan sudah sangat berupaya keras
untuk bisa mengadakan perundingan tahap kedua ini, Anggi. Oke, saya akan ke Ismail yang berada di KOM ya. Mas Ismail, ini ada klaim lagi dari Trump. Katanya ada konflik internal di Iran. Atau sebenarnya menurut Anda, ini lagi-lagi Trump yang menebar narasi palsu untuk menunjukkan Amerika kalah atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, selamat sore Mas Anggi, waktu Iran. Jadi memang benar bahwa apa yang disampaikan oleh Donald Trump ini hanyalah klaim yang tidak sesuai dengan fakta, karena menurut narasi resmi Iran, ketiga lembaga tinggi negara itu sampai sekarang masih tetap berdiri di atas kepentingan nasional Iran. Jadi baru-baru ini, sekitar 2-3 hari yang lalu, Presiden Pezeshkian sebagai eksekutif, kemudian Talibok sebagai legislatif, sebagai ketua parlemen, dan juga Ayatullah Ghulam Husseini sebagai kepala kehakiman ini yudikatif itu melakukan pertemuan bersama dan mengeluarkan pernyataan bersama bahwa ketiga lembaga tinggi negara ini itu tetap berdiri di atas 3 dasar, yaitu yang pertama persatuan nasional, yang kedua ketaatan dan loyalitas kepada pemimpin tertinggi, dan yang ketiga adalah solidaritas nasional dalam menghadapi tekanan eksternal. Jadi ini menegaskan bahwa sama sekali tidak ada konflik internal sebagaimana yang diklaim oleh Donald Trump. Dan perlu kita ketahui bersama juga bahwa perang yang sedang berlangsung di Iran saat ini itu adalah perang hibrida. Perang yang memadukan antara perang konvensional, perang militer dengan perang cyber, perang narasi, perang informasi, perang ekonomi, dan juga perang narasi. Sehingga termasuk juga perang psikologi. Sehingga kemudian klaim-klaim Trump yang sering dikeluarkan itu disebut sebagai bagian dari perang narasi maupun perang psikologi. Ini ketiga lembaga tinggi negara ini itu menghimbau kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan informasi-informasi palsu sebagaimana yang sering diklaim oleh Donald Trump ini. Mas Ismail, perlawanan adalah kunci. Ini ada pernyataan dari Iran ya. Apakah menurut Anda ini sinyal bahwa Tehran sebenarnya juga siap menghadapi tekanan jangka panjang dari Amerika Serikat? Ya, yang perlu dipahami bersama tentang maksud dari pernyataan ini adalah perlawanan itu tidak selalu didedikasikan dengan perlawanan bersenjata atau melalui kekuatan militer. Ini sering ditegaskan oleh Iran bahwa Iran tidak menganggap bahwa perang militer atau kekuatan militer itu adalah satu-satunya opsi untuk kemudian mencapai perdamaian. Iran sampai sekarang masih tetap membuka pintu perundingan, namun sampai saat ini mengalami kebuntuan itu karena bergantung dengan sikap Amerika Serikat. Iran menghendaki perundingan yang dilakukan atau yang akan dilakukan itu adalah perundingan yang berdasarkan saling menghormati, sejajar, setara, dan tidak di bawah tekanan. Sementara Amerika Serikat datang ke meja perundingan itu dinilai oleh Iran itu datang bukan untuk berunding tapi datang untuk mendikte. Inilah kemudian Iran mengatakan bahwa perlawanan adalah kunci, bahwa Iran tidak akan pernah mau menyerah dan tunduk atas tekanan asing, termasuk dari tekanan Amerika Serikat ini. Ini sudah menjadi cita-cita besar dan garis resmi Iran sejak berdirinya Republik Islam Iran tahun 1979. Dan itu konsisten dipertahankan sampai saat ini. Kita lihat bagaimana kemudian Iran bertahan dari embargo sanksi yang berlangsung selama 47 tahun, dan itu tetap konsisten. Iran siap menerima konsekuensi itu karena tidak ingin kedaulatan dan kehormatan negaranya itu diperjualbelikan. Bagi mereka kedaulatan adalah harga mati, sehingga kemudian juga sampai saat ini Iran terus memperjuangkan hak-hak strategis mereka, termasuk penggunaan nuklir, yang Iran sudah menegaskan bahwa Iran tidak akan menggunakan senjata nuklir. Pengayaan uranium dan teknologi nuklir yang dikembangkan oleh Iran adalah untuk kepentingan sipil dan perdamaian. Oke, saya ke Iqbal. Iqbal, jadi kita tahu bahwa peran Pakistan yang begitu besar sebagai mediator dalam konflik yang sedang terjadi saat ini. Nah, ketika Anda berada di sana, bagaimana kemudian publik atau juga media di sana melihat situasi yang terus tarik ulur di sana begitu? Apalagi kita tahu perkembangan terakhir bahwa ini keduanya tidak ketemu juga akhirnya. Kalau publik dan juga media, Anggi, terkait dengan publik ya, ini sebenarnya masyarakat Islamabad Pakistan ini mereka sudah dengan berjiwa besar mendukung Islamabad untuk menjadi pusat dari upaya perundingan
yang memang susah payah diupayakan antara Iran dengan Amerika Serikat. Untuk menjadikan Pakistan sebagai mediator saja itu sebuah upaya yang diapresiasi luar biasa oleh banyak pihak, sehingga konsekuensinya selama 7 hari ke belakang ini mereka harus merasakan atmosfer seperti lockdown, di mana ini berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di sini karena jalan-jalan ini harus ditutup sehingga pendapatan dari warga Islamabad ini menurun drastis. Kemudian ekonomi juga tentu saja berkurang karena jalan-jalan yang ditutup tersebut, dan juga restrictions atau pembatasan-pembatasan yang dilakukan selama upaya perundingan dalam Islamabad Talks. Bahkan untuk manajemen energi saja, saya beberapa kali ke supermarket itu harus merasakan berbelanja dalam kondisi mati lampu atau mati listrik, karena listrik itu harus difokuskan kepada tempat perundingan, yakni di Red Zone, di Serena Hotel dan sekitarnya, supaya bisa berlangsung lancar dan sempurna secara teknik. Nah, artinya dengan Islamabad Talks yang tidak lagi berlangsung, ini semua sudah dibuka restriksi tersebut dan ekonomi berputar secara normal. Tapi di sisi lain tentu saja peran Pakistan yang diapresiasi ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Selalu ditegaskan oleh Pakistan bahwa Islamabad akan terus menjadi garda depan untuk mengupayakan negosiasi yang berlangsung bagaimanapun caranya, bukan hanya di depan saja tapi juga di belakang. Panggilan telepon, komunikasi yang terus dijalin antara pejabat tinggi, entah itu oleh Perdana Menteri Shehbaz Sharif, kemudian juga tokoh yang sangat berpengaruh di Pakistan, yakni Field Marshal Asim Munir, itu hingga saat ini terus menjalin komunikasi. Begitu pula dengan Deputy Foreign Minister yang juga merangkap Menteri Luar Negeri, itu terus menjalin komunikasi, mengupayakan diplomasi, sehingga paling tidak dari perkembangan terakhir dari 2 kali kunjungan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi setelah dari Muscat, Oman, kemudian ke Pakistan untuk memberikan poin-poin terkait dengan proposal atau kerangka kerja yang akan diajukan, itu artinya ada harapan. Nah, justru pertanyaannya ada pada Donald Trump. Ada pertanyaan ini juga yang selalu ditanyakan, kenapa ada pernyataan bahwa kalau mereka ingin atau Iran ingin serius, tinggal telepon saja, tidak harus menempuh ribuan atau menempuh belasan jam. Ini seolah-olah menegasikan upaya yang sudah dibangun selama ini untuk bisa mempertemukan kedua belah pihak di saat semua mengupayakan agar ada perundingan yang terjadi, mendayagunakan segala upaya, kemudian dengan santainya ya begitu ya, bilang kalau oke, nggak apa-apa, telepon saja, tidak usah harus bertemu. Nah, disitulah pertanyaan besarnya. Namun demikian, di Islamabad saya merasakan bahwa meskipun sudah kembali normal, atmosfer kehidupan ekonomi juga sudah ada di sini, namun mereka menanti bagaimana kelanjutan dari kerangka kerja yang sudah dikantongi oleh Presiden Donald Trump. Apakah nanti setidaknya ada beberapa poin yang menemui konsensus atau menemui titik temu, atau bisa menempuh jalan yang panjang lagi, karena seperti selalu dikatakan ya, dalam upaya negosiasi atau diplomasi tidak bisa dalam 1 atau 2 kali pertemuan, terutama terkait dengan nuklir ini atau enriched uranium ya. Ini kan sebenarnya bukan pembicaraan yang pertama. Meskipun ini memang yang penting, tapi sebelumnya kita ingat pada Februari 2026, ini kedua pihak, Iran dan Amerika Serikat, sudah diupayakan untuk membahas soal nuklir di Jenewa pada saat itu. Dan artinya dari bulan Februari, kemudian ada follow up-nya di bulan Maret, hingga kali ini butuh proses yang panjang. Apalagi untuk topik-topik yang sangat sensitif, yang sangat sulit untuk direkonsiliasikan, seperti soal nuklir dan Selat Hormuz. Dan tentu Selat Hormuz ini juga menjadi perhatian tersendiri. Nanti harapan bukan hanya dari warga Islamabad saja sebagai pihak mediator yang juga merasakan dampak dari dinamika di Selat Hormuz, tapi juga negara-negara lain yang turut merasakan dampak dari ketegangan yang terjadi di Selat Hormuz. Oleh karena itu, pejabat-pejabat tinggi dari negara-negara yang terdampak tersebut, dan terutama dari negara-negara Teluk, negara yang bertetangga dengan Iran, ini juga turut berusaha untuk memberikan persuasi, memberikan pengaruh mereka agar bisa membawa topik-topik ini kembali ke meja perundingan. Anggi.
Baik, Iqbal Himawan melaporkan dari Pakistan dan juga ada Mas Ismail yang melaporkan dari Qom, Iran. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.